Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Habib Anugrah dengan NPM C1C020108. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kontingen liabilitas and provision. Kalau kewajiban atau kewajiban pasti itu sudah bisa ditentukan kapan dan berapa jumlah yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Berbeda juga dengan kewajiban bersyarat atau kontingen liabilitas. Jumlah dan kapan terjadinya kewajiban tersebut belum bisa dipastikan karena tergantung pada peristiwa di kemudian harinya. Maka itu dapat kita katakan sebagai kewajiban bersyarat. Kewajiban bersyarat ini sangat bergantung pada tingkat keterjadiannya, di mana kewajiban bersyarat ini tingkat keterjadiannya terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama remote. Jika remote ini tingkat keterjadiannya sangat rendah, beberapa buku menyatakan kurang dari 5%, dan itu akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan. Jadi jika tingkat keterjadiannya kurang dari 5%, maka tidak perlu ada perlakuan akuntansi. Yang selanjutnya ada possible. Mungkin terjadi dengan tingkat keterjadiannya lebih dari 5% atau sampai dengan 50%. Maka perlakuan akuntansinya berhadapan pada kasus di mana kemungkinan keterjadiannya itu adalah lebih dari 5% atau sampai dengan 50%. Maka secara akuntansi perlakuannya adalah dia akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga itu ada probable. Probable itu terjadi ketika tingkat keterjadiannya itu lebih dari 50% dan kurang dari 90%. Kalau sudah kategori probable dengan tingkat keterjadian lebih dari 50%, sering juga disebut sebagai provision. Jadi yang dikatakan provision itu adalah kewajiban bersyarat di mana tingkat keterjadiannya itu lebih dari 50%. Untuk perlakuan akuntansinya maka harus diakui dan harus ada pengakuan. Jika ada pengakuan, pasti ada pengukuran. Dan kalau ada pengukuran, sudah pasti ada pencatatan. Setelah dilakukan pencatatan, pasti akan diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya itu ada tingkat keterjadian yang berikutnya hampir pasti. Apa sih yang dikatakan hampir pasti? Tingkat keterjadian dikatakan sebagai hampir pasti itu tingkat keterjadiannya lebih tinggi dari 90%. Akan tetapi tidak sampai dengan 100%. Karena jika sudah 100%, maka tidak lagi kontingen liabilitas. Maka itu akan menjadi kewajiban yang pasti. Maka akan timbul pertanyaan, apa sih yang menjadi penyebab munculnya kejadian bersyarat? Penyebab munculnya kewajiban bersyarat itu terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kewajiban bersyarat muncul karena memang secara legal, secara litigasi, dan secara hukum. Dan penyebab yang lainnya adalah kewajiban bersyarat muncul karena konstruktif, yaitu keterkaitan kewajiban perusahaan dan perusahaan sudah menetapkan suatu kebijakan. Apa saja sih macam-macam dari provision? Terdapat 3 macam dari provision itu sendiri. Yang pertama itu ada litigasi, lawsuit. Yang kedua ada garansi, dan yang ketiga ada premium atau hadiah. Untuk kontingen liabilitas, perlakuan akuntansinya tergantung pada tingkat keterjadiannya. Untuk menentukan tingkat tidak boleh asal-asalan. Kita harus berdasarkan, yang pertama harus berdasarkan ahlinya yang memang memahami tingkat keterjadian provision. Selanjutnya berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.
Kemudian yang terakhir, pengukurannya harus diestimasi melalui suatu pengukuran yang handal. Apa saja sih jenis-jenis dari provision? Jenis-jenis dari provision itu sendiri ada lawsuit atau gugatan hukum, ada juga garansi atau warrant. Selanjutnya ada consideration payable. Yang keempat ada kewajiban bersyarat atau provision yang muncul karena keterkaitan dengan lingkungan. Selanjutnya ada one rose contract atau kontrak yang memberatkan. Dan yang terakhir ada constructuring. Kemudian provision itu bisa timbul karena litigasi, dan satu lagi provision akan timbul karena consideration. Nah, kalau yang timbul karena litigasi, maka harus mempertimbangkan apakah kita tahun ini akan mengakui sebagai provision. Untuk bisa mengakui itu sebagai provision, maka harus ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah apakah kemungkinan kewajiban itu akan terjadi dan dapat diukur untuk tahun sekarang. Kemudian, apakah memang ada kemungkinan besar bahwa itu akan menjadi kerugian? Jika kemudian itu membawa kerugian besar bagi perusahaan karena terkait litigasi ini, maka akan jadi bahan pertimbangan kita untuk mengakui sebagai provision dalam laporan keuangan. Berikutnya yaitu kemampuan untuk melakukan estimasi yang rasional untuk menentukan jumlah slot loss atau kerugian. Maka dari itu kesimpulannya, jika kedua poin ini, yang pertama degree of probability, apakah kejadian itu ini atau peristiwa ini mungkin tidak diajukan sebagai gugatan. Kalau seandainya suatu peristiwa sangat lemah di mata hukum untuk bisa digugat, maka akan aman-aman saja. Akan tetapi tidak perlu berlanjut ke bagian yang kedua. Jadi, jika kedua ini terpenuhi dalam kerugian, dan kerugian itu dapat diestimasi berapa jumlah kerugiannya, dan kejadian bahwa kita akan timbul kewajiban itu dapat kita tentukan pada tanggal laporan keuangan atau sebelum tanggal laporan keuangan. Maka jika harus mengakui itu sebagai liabilitas atau sebagai provision. Lanjut ke waranti atau garansi. Kemudian berikutnya kewajiban karena garansi atau disebut waranti. Biasanya kalau kita menjual suatu produk, maka biasanya akan memberikan layanan bunga jual, yaitu garansi. Nah, kartu garansi ini ada yang sifatnya melekat dalam suatu produk, dan ada juga yang garansi ini harus berbayar. Selain itu, ada juga yang betul-betul gratis, misalnya servis motor gratis waktu 2000 km, dan kemudian ganti oli gratis pada tahun pertama. Adapun tipe-tipe dari waranti, yang pertama asuransi tipe waranti. Asuransi tipe waranti yang ini untuk melekat pada produk tersebut atau sifatnya garansi yang diperoleh secara gratis oleh si pemilik. Yang kedua ada servis tipe waranti. Servis tipe waranti yaitu garansi tapi yang tidak gratis. Ini merupakan kombinasi ada yang gratis dan ada yang berbayar. Jadi, yang sifatnya memang melekat dalam produk tersebut, kemudian ada juga yang garansi yang ini harus berbayar. Baiklah, kita akan membahas tentang consideration payable atau premium. Consideration payable atau premium ini juga sering disebut sebagai hadiah. Contohnya, yaitu misalnya kita mengumpulkan 10 bungkus Indomie. Kita tukarkan ke warung, lalu kita akan mendapatkan 1 bungkus Indomie secara gratis.
Lanjut ke environmental provision. Kemudian lagi-lagi provision yang kaitannya dengan masalah lingkungan. Misalnya kita mendapatkan hak untuk melakukan eksplorasi minyak bumi di lepas pantai Kaur selama 10 tahun. Maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan pengeboran. Kemudian kesepakatan dalam kontrak, karena kita diberikan hak untuk melakukan eksploitasi pengeboran, yaitu minyak bumi di lepas pantai Kaur. Cara aturan kita harus membongkar setelah 15 tahun kita mengeksplorasi minyak bumi dan mengembalikan kondisi lingkungan yang terdampak dari kegiatan eksploitasi tersebut. Baiklah, sekian dulu pembahasan materi ini dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.